mama papahnya. Oke? Sekarang Miss Restu mau adakan icebreaker. Parents, are you ready? Mana suaranya? Kok nggak ada yang bersuara? Are you ready, parents? Yes. Oke, sudah siap Miss Maria. Kita akan tebak gambar. Gambar apakah ini? Dikasih mama. Oke, silakan Mr. Hengki. Aku bateraiku baru 6%. Kupu-kupu. Apa ini ya? Masa sih? Gambar. Coba. Gambar apa ya? Apakah Kupu-kupu. Ya. benar? Masa cuma satu yang jawab? Kupu-kupu semua. Semua kupu-kupu nih. Ada yang lain? Iya. Kasih ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3. Wah, belum. Kita pakai in English. 1, 2, 3. Belum juga. Belum ya? Pakai bahasa Jawa coba. 1 kali 3. Mana coba? Oh, gajah. Sapi tadi jawabnya. Zong. Apa ya? Miss Restu ngeprank ya? Enggak lah ya, masa ngeprank kan emang ada kayak gitu. Namanya TK Pelita Batu. Ada gajah yang seperti itu. Yang kedua, ayo Miss Maria. Apa ini? Seda. Yang lain? Yang kedua, Mister. Udah. Miss Maria yang kedua. Sapi. Masa sih ini zebra? Sapi. Zebra Keledai, semua. keledai. Daniel. Sapi, zebra. Daniel. Orang, Miss, orang. 2, 3. Orang. Iya. Salah lagi. Lagi harus tuh. Biasanya pinter-pinter. Ini kok nggak ada yang bener sih? Satu lagi. Satu Yang lagi. melukis Yang gajahnya bener siapa, dapat Miss ini deh. Restu? Hah? Yang melukis gajahnya siapa ya? Kreatif banget ya. Lagi kalau nggak di TK Pelita Bangsa. Satu lagi nih, hadiahnya luar biasa. Boleh ditebak. Bisa dibantu Miss Maria atau Mr. Henry. Nanti orang tua biar bisa menjawab Mister atau Miss Maria. Coba yang ada di sini. Di kamar mandi. Mama di kamar mandi. Boleh deh, ini siapa sih? Nanti mama nggak tahu. Mama nggak tahu. Ini anak yang hebat, boleh jawab deh. Nanti hadiahnya buat anak yang hebat. Sekarang dibantu Mr. Hengki atau Miss Maria. Miss Restu bisa jawab, kasih clue-nya ya, tidak, atau bisa jadi. Nanti Miss Maria coba korek-korek apa isinya. Yang lain menjawab. Hadiahnya bisa dibawa pulang deh. Are you ready? Benar. Jangan zong lagi loh, 2 kali udah zong loh. Yang ini harus dibawa pulang nih. Kasih clue, Miss. Kasih clue, Miss. Rasanya manis ya, Nggak ada clue-nya dari Miss Maria atau Mr. Hengki yang nanya. Nanti Miss Restu cuma jawab ya, bisa jadi. Rasanya tidak. manis ya, Miss. Oke? Rasanya Dadah. manis. Nih. Ya, mulai ya. Apakah itu benda cair? Tidak? Air. Bukan benda cair ya.
Bukan. Berarti benda padat ya. Bisa jadi. Apakah itu bisa dimakan? Bisa. Tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Dimakan oleh anak-anak? Ya, Miss? Bisa dimakan oleh anak-anak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Warnanya hijau. Bisa jadi. Bisa jadi. Hah? Puding. Keripik. Harus simpan di Bisa freezer. jadi. Bisa jadi. Keripik nih. Puding. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa ya? Pegang koma. Makannya dengan dingin-dingin. Bisa jadi. Bisa jadi. Puding. Itu bukan makanan. Itu bukan makanan atau bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tempat Jepang. Apa? Permen. Permen. Apakah bentuknya kenyal-kenyal? Tidak. Celi. Apakah rasanya manis? Bisa jadi. Rasanya asin? Bisa jadi. Bisa jadi. Ambil uang berapa, Mas? Coba Miss Melda boleh ajukan pertanyaan. Kan Miss Melda Ada yang bantu. sudah bisa jawab belum? Ada bijinya tidak di dalam? Tidak. Tidak. Ya, Ana jawab. Dia termasuk sayuran? Tidak. Tidak. Dia masuk buah-buahan? Tidak bisa jadi. Buah-buahan. Tidak bisa jadi bingung. Tomat. Tidak. Tidak. Apakah itu tomat? Kata Lita. Kacang. Oh, nggak ada yang bisa jawab. Kasih clue-nya. Semua Keripik pisang. Keripik. yang aku mau yang Keripik 1, pisang. 2, Sepakat. Kopi. Bisa jadi. Bisa dibelikan keripik, bisa dibelikan puding, bisa beli buah-buahan. Itu bukan makanan nih. Lihat Itu bukan semua. makanan nih. Hebat, kreatif. Hari ini tidak Pakai ada makan. kado karena nggak ada yang bisa jawab. Oke deh, kita masuk ke inti. Silakan Miss Maria. Terima kasih parents. Wow, seru ya. Ternyata Miss Restu ini benar-benar kreatif di luar dari apa yang kita bayangkan ya. Berarti bisa jadi ya. Jadi kita bingung ternyata isinya uang. Oke, terima kasih Miss Restu. Terima kasih untuk parent yang hebat yang hari ini bisa hadir ya. Saya lihat ada yang dalam perjalanan, ada juga yang sedang di luar, tapi bisa makan waktu ikut parenting ini. Saya memberikan apresiasi ya. Ya kan kita percaya bahwa kita semua sibuk kalau pagi-pagi, tetapi dengan hadirnya orang tua dalam parenting ini, itu menandakan bahwa kepedulian orang tua untuk mau terus diperlengkapi
sebagai orang tua. Tema hari ini adalah apakah anak-anak kita sudah cukup gizinya, ya. Saya juga anak sudah besar, tetapi saya akan terus belajar karena belajar itu tidak dibatasi dengan usia, ya. Jadi untuk mempersingkat, saya serahkan saja langsung kepada narasumber kita, yaitu Ibu Catur. Dipersilakan, Ibu Catur. Pembukaan. Saya percaya bahwa perawat di Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Iya, terima kasih. Salam, apakah sudah terdengar? Ya? Sudah. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, ya, Ibu Maria Sondak selaku Kepala dari TK Pelita Bangsa, dan juga seluruh teacher serta pengelola dari TK Pelita Bangsa, dan yang tidak kalah saya banggakan adalah bunda-bunda dan mungkin mama-mama parent dari anak TK Pelita Bangsa. Baiklah, semoga kita hari ini kita diberikan kesehatan semuanya ya Bu ya, mama semua. Mohon maaf, ini kalau saya masih tetap menggunakan masker ya, karena saya berada di lingkungan puskesmas, jadi tetap masih prokes ya, meskipun sudah ada pelonggaran, tapi karena kita berada di lingkungan yang ini ya riskan juga untuk penularan, masih dalam masa pandemi, jadi saya izin masih tetap menggunakan masker. Dan juga mungkin tempatnya karena ini juga pas pelayanan, jadi ini saya agak mencari-cari tempat yang sepi ya Bu ya, supaya nggak terganggu dengan suara-suara pelayanan di puskesmas. Baiklah, mungkin ada beberapa yang sudah mengenal ya, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Catur Dewi Setiartini. Saya selaku petugas gizi atau nutrisionis di Puskesmas Kedumundo. Dan ini alhamdulillah sudah beberapa kali ya kita bekerja sama dengan TK Pelita Bangsa untuk parenting dan juga mungkin untuk saling sharing ya, istilahnya kita di sini sharing juga memberikan informasi-informasi yang mungkin terkait dengan kesehatan untuk anak-anak kita semua. Baiklah, mungkin langsung saja ya kita bisa mulai untuk tema pada pagi hari ini. Yang diminta saya menyampaikan adalah sudah cukupkah gizi anak kita ya, mungkin dari balita-balita dan juga mungkin anak-anak asuh kita, anak binaan kita, apakah sudah cukup. Nanti mungkin bisa kita belajar bersama, sharing bersama, mungkin ada curhat-curhat, nanti kita bisa belajar bareng. Baiklah, slide berikutnya Pak Hengki, slide-nya. Nah, untuk mengetahui apakah gizi itu cukup atau tidak, mungkin kita bisa memulainya dengan mengetahui tumbuh kembang dari si anak. Ya, apa itu tumbuh dan itu apa itu kembang, itu ada satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Istilah kita adalah tumbang atau tumbuhan dan perkembangan. Meskipun ini kita pengertiannya tuh ternyata beda antara pertumbuhan dan perkembangan. Next. Nah, yang dikatakan pertumbuhan anak atau mungkin kita tumbuh itu adalah suatu proses ya, di mana si anak itu atau mungkin putra-putra kita mengalami pertambahan atau bertambahnya dimensi serta mungkin ukuran-ukuran dari sel. Ya, jadi ada ukuran fisik dan mungkin struktur tubuh ya, mungkin dari tinggi badan atau mungkin berat badan, nah itu dia bertambah. Misalnya mungkin dari yang tadinya bayi ya, masih kecil, berat badannya lahir hanya 3 kilo, sekarang sudah TK, sudah umur usia 4 atau mungkin 5 tahun, sekarang beratnya sudah ada yang 10, sudah ada yang 12, nah itu dikatakan adalah pertumbuhan. Jadi sel-selnya atau ukuran-ukurannya itu bertambah. Itu adalah istilah dalam bidang kita dikatakan adalah pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran fisik dan kita bisa melihatnya. Ya, jadi kita bisa
mengukur dan melihatnya, itu adalah yang dikatakan pertumbuhan. Next. Nah, ini tadi saya katakan, jadi pertumbuhan itu bisa meliputi tinggi badan, mungkin juga berat badan, dan juga lingkar kepala, lingkar dada, mungkin juga lingkar lengan. Nah, itu suatu gambaran massa atau mungkin juga asupan-asupan gizi kita itu di dalam tubuh si anak. Itu bisa kita lihat ukuran-ukurannya dengan melalui pertumbuhan tadi. Nah, itu bertambahnya besar organ, ada mungkin ototnya, mungkin juga tambah tinggi. Berarti kan tulangnya itu tambah. Juga yang nanti akan kita lihat pemantauannya itu di suatu grafik atau suatu istilahnya kurva ya nanti. Nah, dari pertumbuhan tersebut sendiri ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi, nggih. Ada yang internal, genetik, ya memang mungkin ada yang ibunya kecil, pendek, mungkin jadi nanti anaknya juga ada kebawa yang kecil atau pendek, tapi itu istilahnya hanya sedikit ya, hanya 10% dari faktor penentu. Sedangkan untuk yang banyak itu adalah dari faktor eksternal, yaitu mungkin dari nutrisi atau masukan gizi ya nanti mungkin akan kita bahas. Kemudian juga mungkin adanya lingkungan-lingkungan sekitar ya, mungkin nanti ada polusi atau mungkin ada penyakit-penyakit penyerta, dan juga nanti disertai mungkin juga ada aktivitas-aktivitas fisik. Jadi mungkin anak yang kecil, anak yang usia balita atau mungkin anak yang usia 2 tahun, mungkin dia aktivitas fisiknya masih sedikit sehingga mungkin nanti pertumbuhan badannya lebih cepat dibandingkan nanti anak yang sudah mulai lari-lari, sudah mulai aktivitasnya banyak, mungkin dia energinya banyak terpakai untuk aktivitas. Jadi ada 2 penentu, yang internal dan juga eksternal. Next. Itu ada untuk pertumbuhan. Nah, sedang untuk perkembangan sendiri ya, tadi pertumbuhan, perkembangan atau tumbang, definisinya adalah bertambahnya struktur dan fungsi ya. Kalau tadi ukuran, sedangkan untuk perkembangan itu adalah fungsi dari organ-organ tubuh ya. Jadi mungkin ada mungkin yang tadinya bayi hanya bisa tidur, kemudian nanti dia mulai merangkak, kemudian berjalan, sekarang dia sudah bisa berlari. Nah, itu berarti fungsi organ tubuhnya kan lebih berkembang. Itu yang dinamakan perkembangan. Sampai nanti dia mungkin di masa puberitas ya, masih nanti di masa remaja dia akan mengalami puberitas, sehingga nanti akan ada beberapa hormon juga yang berperan di dalam perkembangan dari si anak tersebut. Nah, itu dari 2 komponen yang memang bisa kita lihat antara pertumbuhan dan perkembangan. Atau mungkin biasanya kita istilahnya adalah tumbang, ya, tubuh dan kembang. Next. Slide-nya next. Nah, ini di sini karena kita tadi berbicara memang untuk nutrisi ya, sebelumnya. Next. Nah, slide sebelumnya Pak Hengki. Nah, di sini memang gizi sangat berperan gitu, tadi sebagai faktor eksternal ya, ada internal tadi juga faktor eksternal. Dan untuk gizi sendiri kita sangat berperan di dalam proses pertumbuhan, terutama juga pas di perkembangan otaknya. Makanya perlu asupan-asupan gizi yang dimana kita kenal memang ada 2, ada yang zat gizi makro, itu adalah istilahnya gizi yang banyak kita butuhkan di dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi itu yang banyak dibutuhkan seperti energi, protein, dan lemak, yaitu mungkin sumbernya berasal bisa dari bahan makanan pokok, kemudian lauk pauk, santan, dan juga mungkin minyak itu masuk di dalam lemak. Itu adalah banyak yang kita butuhkan atau yang banyak kita perlukan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan yang kita butuhkan dalam bentuk sedikit, tapi dia juga berperan dalam proses metabolisme dan juga membantu proses pertumbuhan, itu kita kenal istilahnya dengan nama zat gizi mikro. Misalnya ada vitamin dan mineral ya, seperti kayak vitamin A, vitamin B, vitamin C, D atau E dan K. Juga mungkin ada mineral seperti kayak zat besi, kemudian yodium. Nah, itu adalah
zat-zat gizi mikro yang memang kita butuhkan dalam tubuh kita, tapi dia jumlahnya sedikit. Sementara kalau jumlahnya yang besar, itu adalah kita kenal dengan namanya zat gizi makro. Next. Nah, di sini kita mengapa perlu dipantau ya pertumbuhan dan perkembangan, karena kita untuk mengetahui tadi apakah asupan gizi kita itu sudah seimbang, apakah sudah tercukupi ya, itu jadi kita memantau pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga kalau ada next, ini karena belum lengkap, next aja, terus ya. Jadi kalau memang gizinya seimbang, otomatis nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan baik, ya, akan terpenuhi, dan nanti akan dilihat dari indikasi perkembangan gizi yang baik. Sementara kalau ada pertumbuhan yang terganggu, mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa tercukupi secara maksimal. Mungkin ada keadaan-keadaan gizi yang kurang atau yang memburuk. Nah, itu jadi kita harus memantau, kita harus waspada. Kita harus mendeteksi dini apakah anak kita mungkin ada mengalami gangguan atau mungkin asupan gizinya itu kurang atau kurang seimbang. Nah, itu kita bisa melihat dari pertumbuhan dan perkembangan si anak. Ya, lanjut. Nah, ini tadi dari masalah gizi yang timbul ya, yang disebabkan oleh masalah gizi makro dan gizi mikro. Untuk yang makro misalnya meskipun yang jelek itu bukan hanya kurang ya, tapi kelebihan pun juga merupakan masalah ya. Di sini mungkin kita temukan mungkin ada anak yang kegemukan atau mungkin yang istilahnya obesitas, kemudian ada yang kurang itu ada yang stunting yang mungkin saat ini lagi lagi menjadi isu nasional, itu stunting atau anak pendek, kemudian juga ada gizi kurang, gizi buruk, dan juga mungkin anak kurus. Nah, itu nanti definisinya nanti akan beda-beda, nanti ada antara gizi kurang, gizi buruk itu yang bagaimana, nanti mungkin bisa untuk selanjutnya. Sementara untuk kekurangan atau masalah gizi yang terjadi apabila disebabkan oleh gizi mikro, misalnya adanya anak yang anemia, misalnya anak yang letih, lemah, lesu, atau mungkin kadar HB-nya mungkin kita bisa lihat dari laboratorium adalah kadar HB-nya kurang. Kemudian GAKI adalah gangguan akibat kurang yodium. Ya, jadi adalah kemungkinan kalau di sini kita melihat ada orang yang pembesaran di kelenjar tiroid ya, gondok istilahnya kalau orang dulu bilang itu gondok. Ada yang besar di kelenjar tiroidnya, itu adalah salah satu bentuk kekurangan gangguan akibat kurang yodium atau GAKI. Dan juga mungkin ada yang kurang vitamin A, misalnya itu adalah gangguan pada mata, ya misalnya sampai korneanya rusak atau apa, atau mungkin yang dikenal dengan kita di istilah kedokteran adalah seroptalmia, itu adalah karena adanya kekurangan vitamin A, misalnya dia mengalami rabun senja, atau mungkin juga kerusakan pada kornea mata, itu adalah karena kekurangan vitamin A. Dari makro yang gizi yang vitamin dan mineral, yang lemak dan juga protein itu akan berakibat pada stunting atau mungkin juga nanti gizi kurang atau gizi buruk. Lanjut. Next saja. Nah, terus saja. Nah, ini salah satu mungkin dampak ya yang saat ini sebelumnya. Salah satu dampak dari stunting yang mungkin saat ini kita masih menjadi program nasional dari program pemerintah, itu mungkin dari awalnya mungkin anak akan menjadi mudah sakit ya, mungkin karena tadi masukan dari gizi makronya yang kurang, mungkin anak akan menjadi mudah sakit sehingga nanti dia absensinya nanti akan berkurang, jadi jarang untuk masuk sekolah. Nah, itu mungkin nanti juga adanya gangguan motorik, ya misalnya dia jadi berat badannya kurang atau mungkin kemampuan dia untuk bicara atau mungkin kemampuan intelektualnya juga akan
berkurang. Nanti akan semakin dewasa, semakin besar, nanti mungkin akan terjadi juga gangguan pada produktivitas. Ya, mungkin pada saat dia harus bekerja atau mungkin pada usia-usia produktif nanti akan berakibat berdampak pada produktivitas kerja dia. Tapi itu awalnya atau mungkin pangkalnya itu adalah memang dari anak balita, mungkin dari anak usia kurang dari 5 tahun itu adalah cikal bakalnya kita supaya nanti akan menentukan masa depan dari si anak. Ya. Lanjut. Next. Nah, yang menjadi ini ya, masa emas atau kita kenal dengan golden period itu adalah masa di mana 1000 hari pertama kehidupan bagi anak. Ya, jadi mungkin kalau sekarang anak-anak sudah kelas TK ya, mungkin usia 4 sampai mungkin 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah merupakan wujud dari asupan gizi yang memang terpenuhi atau mungkin dia konsumsi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu yang dimulai dari proses konsepsi ataupun masa pembuahan sampai usia 2 tahun. Itu adalah masa emas anak, di mana pertumbuhan si otak itu adalah mengalami maksimal, ya mengalami maksimal, dan juga organ-organ tubuhnya dari mulai hamil itu kan ada organ jantung, kemudian paru dan sebagainya itu kan terbentuk itu pada 1000 hari pertama. Nah itu kalau asupan gizinya terpenuhi, misalnya dengan gizi ibu hamil yang cukup, kemudian pada saat habis melahirkan ibu itu memberikan ASI, susu ibu itu sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI usia sampai 2 tahun dengan pemilihan bahan makanan yang tepat, nanti insya Allah akan menjadi terpenuhi gizi pada usia periode emas atau pada hari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari 0 sampai 2 tahun atau 23 bulan. Ya, lanjut. Itu nanti yang akan menjadi menjadi penentu. Nah, ya, terus saja nih, lanjut. Nah, bagaimana kita mengetahui berapa sih kebutuhan dari anak kita, kebutuhan dari gizi? Itu kita ada pedomannya, yaitu yang namanya adalah angka kecukupan gizi atau angka kecukupan AKG istilahnya, di mana yang paling kita ini kan utamakan adalah memang angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein, karena ini sebagai contoh aja, sebagai contoh memang yang paling kita utamakan memang angka kecukupan energi dan protein, karena anak-anak kita ketahui masih dalam pertumbuhan dan juga untuk mengejar tadi masa emasnya dia. Nah, kalau saat ini mungkin dikategorikan itu ada anak, kemudian nanti saat usia 10 tahun ke atas itu akan terpisah jenis kelamin. Tapi untuk anak-anak sekarang, anak-anak yang masih anak-anak di usia balita masih kita samakan, karena mungkin kebutuhannya juga itu dengan usia kisaran 4 sampai 6 tahun itu adalah berat badan idealnya adalah 18, kemudian tinggi badannya itu adalah 110. Dan juga kebutuhan angka energinya itu adalah sekitar 1550, dan angka kecukupan protein sehari ini dalam sehari itu si anak itu butuh 39 gram untuk protein, 1550 kalori untuk energinya. Nah itu terwujud dari apa aja? Next, Mas. Itu bisa kita jabarkan. Jadi memang nanti untuk yang lain mungkin tidak kita fokuskan ya, nanti untuk yang ini aja yang 4 sampai 6 tahun, karena mungkin anak-anak yang sasaran kita ini adalah di bawah 5 tahun. Jadi 1500 kalori tadi bisa terbagi dalam makanan pokok, itu adalah 4 porsi, 4 porsi itu bisa 3 kali makan, mungkin dengan ada 2 kali selingan. Ya, itu ada 4 porsi, kemudian lauk pauk, ada hewani dan nabati yang harus juga terpenuhi. Jadi mungkin ada anak yang memang sukanya hanya hewani saja, sementara
nabatinya tidak mau, nah itu harus kita siasati juga karena ternyata pemenuhan lauk pauk itu harus ada yang dari hewani dan nabati. Kemudian sayur, buah, ya terutama ini adalah anak-anak susu itu adalah juga karena dia masih dalam pertumbuhan, kalsiumnya juga tinggi sehingga kita sarankan memang untuk mengkonsumsi susu. Kemudian ada gula dan minyak itu ada sekitar 2 porsi dan 3 porsi. Nah itu dalam satu hari gambaran 1.500 kalori itu adalah seperti itu. Ada 4. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, susu, gula, dan minyaknya. Nanti kalau memang di kita ya yang di gizi, nanti kalau kita hitung, kita analisa, itu nanti ketemunya sehari itu sekitar 1.550 kalori. Nah, lanjut, Mas. Gambarannya ini nggih, kebutuhan tadi 1.550 kalori, maaf ini tadi salah. Setiap makan bisa mungkin 100 gram. Kemudian daging itu ada 2 potong, ya potong ukuran 2 potongnya 50 gram itu adalah sebesar korek api yang waktu jadul dulu Bu ya, yang kecil-kecil itu yang ada gambarnya kucing, ya, gramnya itu daging. Jadi daging yang kita iris-iris dari hewani itu saking tidak harus daging tapi juga bisa diganti dengan ikan atau mungkin ayam. Nah itu juga sebagai sumber hewani. Kemudian untuk nabatinya itu bisa kita ambil misalnya dari tempe atau tahu dan juga mungkin dari kacang hijau. Itu juga dia sumber-sumber dari protein nabati. Nah, itu satu bisa tempe, satunya bisa kacang hijau. Itu ukurannya 50 gram itu satu tempe. Kalau tahu bisa satu kotak kecil itu nih, satu kotak kecil-kecil. Kalau yang tempe itu yang harga 2.500 itu bisa kita bagi 4. Itu adalah 50 gramnya tempe. Kemudian buah, sayur, itu buah itu bisa 2 mangkok ya. Kemudian saya 2 buah ya, 2 iris itu ininya ukurannya itu kalau 100 gram, kalau untuk jeruk itu ya jeruk yang sedang ya, ukuran yang sedang. Kemudian kalau pepaya itu kalau mungkin kita itu ya di abang rujak itu kan sudah diiris-iris ya, itu sekitar itu satu lindeng itu sebesar 100 gram. Itu paling tidak si anak harus mengkonsumsi 2 porsi. Kemudian juga sayurannya itu juga banyak ya. Ini sayurannya 100 gram itu tanpa kuah. Jadi misalnya kayak bayam juga bayamnya aja itu 1 mangkok atau mungkin setengah gelas belimbing atau setengah gelas aqua itu sayur saja tanpa kuah. Nanti kalau ditambah dengan kuah mungkin bisa menjadi 1 mangkok. Kemudian ada gula pasir, minyak mungkin itu dimasukkan dalam snack ya Bu. Snack. Kurang jelas nggih suaranya. Ya, ini terus kemudian untuk susu tadi ditambahkan yang Bapak sendiri adalah susu. Susu itu juga kita anjurkan untuk anak-anak ya. Next ya. Itu gambarannya dalam sehari anak-anak makannya itu adalah segitu ya, nasi 3 piring atau 2,5 gelas itu nasi aja nih kalau kita tuangkan dalam piring. Ya, ini gizi seimbang atau mungkin gambarannya guys kalau dalam sehari-hari untuk mewujudkan tadi 1.500 kalori itu adalah makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan diutamakan memang kita bersama keluarga karena kita mungkin juga membentuk hubungan, bonding kita terhadap anak itu memang kita biasakan makan bersama supaya ada interaksi, supaya anak juga dengan orang tua itu tidak rikuh ya, artinya tidak takut. Ada kan yang mungkin nanti karena mungkin dia makan terpisah, jadi mungkin juga jarang ketemu dengan orang tuanya sehingga bondingnya kurang. Mungkin anak-anak akan menjadi takut atau mungkin sungkan nanti. Jadi kalau pas dia di masa remaja atau mungkin sudah masa-masa
mulai ini dia mulai puber, dia mau curhat, mau mungkin ngomong-ngomong dengan orang tua itu juga mungkin agak takut, agak sungkan mungkin karena dari sejak awal dari mungkin balita itu tidak dibiasakan kita untuk bonding atau mungkin untuk tadi ketemu dengan ibu bapaknya, orang tuanya, ya itu salah satu yang kita bisa siasati dengan acara makan bersama dengan keluarga sehingga si anak itu bisa leluasa, bisa enak berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Kemudian memperbanyak protein ya terutama tadi dari hewani dan nabati, kemudian sayuran dan buah jangan ditinggalkan. Kemudian membatasi makanan selingan yang terlalu manis, asin atau mungkin yang terlalu berlemak ya itu juga mulai kita batasi. Tapi kita juga melihat kondisi si anak. Kalau mungkin berat badannya masih kurang atau masih di bawah standar bisa kita tambahkan lemak juga. Kemudian membiasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan saat ini ya Bu ya karena saat ini eranya era gadget ya. Jadi mungkin si anak aktivitas fisiknya mungkin agak kurang karena sering main game dengan gadgetnya itu. Nah, ini mungkin tapi tetap kita sebagai orang tua harus bisa menyiasati supaya si anak itu tetap melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Ya, next. Nah, ini gambaran isi piringku ya kalau mungkin kita sekarang sudah di balita. Kalau dulu kita mengenal istilahnya ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, untuk saat ini mungkin sudah sudah direkomendasikan, sudah lebih diperbaiki dengan istilah adalah isi piringku. Nah, itu untuk balita itu adalah perbandingannya hampir sama antara nasi, lauk dan juga sayur. Itu ada 35%, 35% dan 30%. Sementara nanti kalau kita dewasa, kalau kita yang sudah mulai tua mungkin sudah porsinya mungkin juga sudah agak berbeda ya karena kita mungkin sudah mengurangi beberapa seperti kayak protein itu kan juga kita tidak terlalu banyak untuk membutuhkan, tapi untuk anak, untuk balita masih kita tekankan untuk makanan pokoknya nasi itu sebagai sumber tenaga itu adalah 35%. Kemudian sebagai zat pembangun itu lauk pauk juga 35% karena anak-anak masih dalam pertumbuhan, masih ada jaringan-jaringan yang harus terbentuk. Kemudian sebagai zat pengatur itu sayuran dan buah atau mineral dan vitamin tadi sebagai zat mikro itu 30%. Jadi harus terpenuhi dalam satu kali makan atau dalam satu sajian piring makan si anak. Ya, itu ada gambaran isi piringku untuk untuk si balita atau untuk anak-anak saat ini untuk sekali makan itu. Jadi jangan hanya nasi sama protein aja. Nah, itu juga nanti mungkin proporsinya atau mungkin komposisinya masih kurang. Nah, itu jadi untuk saat ini mungkin bisa kita perbaiki bahwa dalam satu isi piring harus ada zat tenaga, makanan pokok, zat pembangun itu lauk pauk dan juga zat pengatur adalah sayur dan buah. Next. Nah, ini bagaimana kita mengetahui si anak itu nanti terpenuhi atau tidak, kita dengan nanti melihat status gizi. Nah, saat ini di Indonesia kita memakai standarnya adalah dari WHO Antro 2005 ya masih pakai standarnya, di mana nanti pembagian status gizinya itu ada yang berdasarkan berat badan menurut umur, kemudian berat badan menurut tinggi badan, nanti di situ ada gizi lebih, gizi kurang ya, gizi normal, kurus jadi sangat kurus atau mungkin sekarang istilahnya ada wasting itu adalah untuk dengan indikator berat badan dibandingkan tinggi badan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah indikator tinggi badan dibandingkan dengan umur. Di sini nanti akan kita ketemu yang namanya istilahnya stunting atau anak yang pendek dan sangat pendek. Itu adalah dengan melihat salah satu indikator tinggi badan dibandingkan dengan umur. Nanti jadi kita harus tahu apakah anak itu sesuai dengan kurvanya atau sesuai dengan umurnya atau tidak, itu nanti kita lihat dari kurva yang ada dengan indikator-indikator tadi. Ya, next. Nah, ini cara kita memantau pertumbuhan si anak itu dengan menggunakan KMS atau mungkin kartu menuju sehat ya mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda
punya ya dari anak-anak, karena mungkin dari sejak awal hamil mungkin sudah diberikan yang namanya buku kesehatan ibu anak, buku KIA atau buku yang pink. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah punya ini ya, buku pink ini. Nah, ini ada buku untuk kesehatan ibu anak yang dimana di dalamnya nanti ada beberapa kurva yang nanti bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui apakah anak kita itu masuk di standar yang kurang atau yang buruk. Nah, di sini ada beberapa. Next. Sebagai contohnya ya, sebagai contohnya tadi dengan indikator berat badan anak menurut umur. Nah, ini yang paling mudah kita ukur adalah dengan menimbang ya, dengan menimbang si anak. Ya, kemarin juga di TK Pelita Bangsa sudah kita lakukan juga ya penjaringan anak sekolah itu ya. Jadi kita timbang berat badan si anak, nanti kemudian kita plotting di buku KIA ini. Nanti kalau dia berada di kurva yang atas itu ya, di atas angka tadi kan ada indikator, kalau berada di atas 2 standar deviasi itu ada menurut rumus ya Bu ya. Mungkin kalau pakai hitung-hitungan rumus mungkin kita lebih mumet. Nah, supaya cepat, supaya kita gampang, kita istilahnya plotting dengan menggunakan kurva. Di sini kita tentukan di garis yang mendatar, garis yang horizontal itu adalah umur. Nanti yang berat badan itu adalah di garis vertikal. Nah, nanti titik temunya itu si anak itu ada di mana? Misalnya dia berada di angka antara min 2 sampai 2 standar deviasi, berarti dia masuk di kategori yang normal. Sementara kalau kurang, itu berarti dia berada di berat badan kurang, kemudian kalau yang dia obes atau mungkin dia lebih, misalnya memang anaknya gemuk, nanti plottingnya atau titik temunya itu berada di atas atau di sesudah angka 2 dan 3 standar deviasi. Jadi ini memang dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Kalau perempuan itu pink, kalau yang laki-laki itu adalah biru. Next. Ya. Nah, ini ada 2 kurva. Nanti jadi saya anjurkan memang KIA-nya, buku KIA-nya itu masih disimpan ya Bu ya, masih disimpan karena itu adalah rapot si anak nih, sampai usia 5 tahun. Jadi nanti dari situ nanti kita tahu apakah anak kita itu masuk di dalam kategori gizi yang lebih atau mungkin gizi normal atau mungkin gizi kurang. Nah, itu bisa kita lihat dari plotting yang ada di kurva atau buku KIA ini. Itu yang laki-laki, tadi untuk yang pink, itu untuk perempuan, sementara yang untuk laki-laki adalah yang biru. Nah, mungkin kurvanya mungkin agak tinggi yang laki-laki karena mungkin si laki-laki kan mungkin lebih masanya lebih banyak yang otot nih, jadi mungkin kurvanya memang agak menjorok, itu memang agak tinggi standarnya dari perempuan untuk yang laki-laki. Next, itu untuk berat badan menurut umur. Lanjut, next. Nah, ini memang cara yang paling mudah kita adalah dengan melakukan penimbangan atau mengukur berat badan si anak ya. Jadi dengan kita mengukur anak secara berkala atau mungkin sekarang mungkin juga timbang badan mungkin juga sudah mulai banyak disimpan ya, sudah punya di rumah itu, jadi mungkin tiap rumah tangga mungkin juga banyak yang menggunakan, sudah mempunyai alat timbang badan karena mudah ya, jadi langsung naik, apalagi yang digital itu kan langsung dia menunjukkan angka. Nah, itu kita sarankan memang secara berkala si anak diukur atau ditimbang berat badannya. Next. Nah, ini apabila nanti ya ini seperti masa balita dulu yang ini kita mulai dari anak usia 0, kalau dia memang setiap bulan itu dia menimbang, kemudian nanti akan kita ketemu plotting seperti itu. Jadi setiap bulan kita plotting, kita titik dia berada di mana angkanya. Nah, itu kalau memang dia mengikuti salah satu kurva, jadi memang dia mungkin di kurva yang nomor 3 misalnya ya, terus berada di nomor 3 terus seperti ini tadi di bulan-bulan pertama dia bagus, pertumbuhannya mengikuti kurva yang nomor 3, tapi sesudah kemungkinan dia usia 6 bulan itu kan dia mulai adanya MPASI, ada pengenalan makanan tambahan, kemudian juga si anak mulai aktivitas, nah mungkin berat badannya akan turun. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau dia pindah kurva, itu harus kita lebih pantau atau kita lebih perhatikan. Jangan sampai nanti dia akan turun terus sampai mendekati warna kuning. Nah, warna kuning itu sudah warning sekali. Jangan sampai dia nanti
jatuh di angka yang merah atau mungkin jadi masuk di gizi buruk. Ya. Lanjut. Itu untuk yang berat badan menurut tinggi badan. Kemudian kita juga ada panjang badan atau mungkin tinggi badan menurut umur. Yang itu tadi nanti kita bisa menentukan apakah si anak itu pendek atau sangat pendek atau stunting istilahnya. Nah itu kalau dia sama Bu penentuannya yang di garis mendatar itu yang horizontal itu adalah umur anak, kemudian yang di vertikal adalah tinggi badannya. Nanti kita plotting kalau memang dia berada di bawah seperti itu berarti dia berada di sangat pendek atau anak yang stunting. Salah satu indikatornya itu kita melihat dari tinggi badan. Tapi nanti juga harus kita periksa lagi. Mungkin ada indikator-indikator lainnya yang tumbuh kembang anak yang memang ada hambatan. Nah, itu baru kita bisa mendiagnosis kalau dia menjadi stunting. Ya, lanjut ini juga laki-laki dan perempuan. Ini kurva ini juga ada di dalam buku KIA ini semua, Bu, ya. Jadi untuk itu yang laki-laki ya kalau dia berada di angka min 2 sampai 2 memang dia tinggi badannya itu normal. Maaf itu salah, harusnya tinggi badan bukan berat badan tapi tinggi badan yang normal dia. Ya. Next. Jadi kalau dia memang amannya itu kita adalah berada di tengah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita adalah mengukur lingkar kepala. Nah, juga ada kita lakukan lingkar kepala. Ini untuk mengetahui masa otak ya. Masa otak si anak apakah dia atau juga mungkin ada kelainan-kelainan atau tidak. Kalau mungkin dia memang melebihi dari kurva, mungkin nanti ada cairan atau mungkin ada gejala menuju hidrosepalus atau mungkin kalau kecil mungkin dia ada kecenderungan untuk dia mikrosepalus atau yang kepala kecil atau mungkin otaknya yang tidak bisa tumbuh secara maksimal. Nah, itu cara mengukurnya itu adalah dengan melingkarkan medline ya Bu ya di atas alis, kemudian nanti melingkar sampai di bagian kepala belakang yang paling menonjol. Nah, jadi itu cara mengukurnya adalah dengan seperti itu, bukan dengan membuat seperti bando itu yang di bawah itu adalah cara mengukur yang salah. Itu jadi kayak membuat bando itu adalah salah karena kita tidak mengetahui volume dari otak si anak. Ya. Dari otak si anak kita nggak tahu, tapi kita untuk mengetahuinya adalah kita dengan cara mengukur dengan melingkarkan di atas alis, kemudian melingkar ke belakang sampai pada bagian kepala yang paling menonjol, istilah orang Jawa yang jendol, ya itu yang jendol itu adalah untuk mengetahui volume otaknya. Next. Nah, sesudah nanti sama Bu kita ukur, kemudian nanti kita plotting lagi di kurvanya itu. Nah, di kurvanya itu kalau dia berada di garis tengah min 2 sampai 2 itu berarti dia pertumbuhan otaknya, pertumbuhan lingkar kepalanya itu berada dalam normal. Itu juga ada di buku ini. Jadi buku ini lengkap semuanya. Kurva-kurvanya itu ada. Jadi kalau memang yang mungkin terselip bisa dicari lagi ya karena ternyata sangat berguna sekali untuk putra-putra kita untuk memantau pertumbuhan dari putra-putri kita. Next. Ini untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki juga sama biru. Nah, itu ya mungkin kita sering ukur memang pada saat dia usia sampai 2 tahun itu berkala setiap bulan. Nanti kalau sesudah 2 tahun bisa berkala minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali kita mengukur lingkar kepala. Untuk saat ini mungkin yang di posyandu juga sudah terpaketkan ya, ada yang kalau dulu kita hanya mengukur berat badan, sekarang sudah ada tinggi badan dan juga lingkar kepala. Kemarin juga saat penjaringan kita juga ada lingkar lila, lingkar lengan dan juga lingkar kepala. Itu untuk mendeteksi awal apakah si anak itu berada dalam posisi yang normal atau kurang. Next, itu adalah cara kita untuk mengetahui. Nah, ini yang peran kita sebagai orang tua yang tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan atau memaksimalkan tumbuh kembang anak memang ada 3, yaitu dari asuh, asih, dan asah. Dari asuh kita memberikan kebutuhan gizi terutama karena tadi memang peran penting dari gizinya tadi ya untuk tumbuh kembang. Kemudian juga memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan seperti kayak imunisasi, juga menjaga kebersihan lingkungan dan juga pribadi. Dan juga mungkin itu adalah pengasuhan kita, jadi pola asuh karena memang
hal yang di samping kita makanan konsumsi dari makanan yang sangat berperan untuk gizi anak memang adalah dari pola asuh orang tua. Kemudian ASI adalah menciptakan rasa aman, nyaman ya. Jadi si anak itu tadi seperti saya katakan tadi ada bonding ya, ada bonding antara orang tua dan anak sehingga si anak itu merasa nyaman, tidak tertekan. Nah, itu dengan anak tidak stres. Mungkin kalau dulu kita tahunya stres itu orang dewasa, tapi ternyata sekarang anak-anak juga ada juga yang stres juga. Nah, itu kita juga ciptakan suasana-suasana yang nyaman, yang menyenangkan supaya ada tali asihnya, ada bondingnya. Kemudian yang asah itu memberikan stimulan-stimulan seperti mungkin yang tadi ya, ada tebak gambar dan lain, yaitu stimulan-stimulan motorik kasar dan motorik halus kita berikan memang untuk mengasah keterampilan-keterampilan dari alat gerak dan juga motorik-motorik dari si anak. Ya. Next. Nah, ini untuk mungkin gambaran aja untuk bekal anak sekolah. Lanjut, di atasnya itu ada syarat bekal anak sekolah. Next saja ya paling tidak adalah sehat, memenuhi kebutuhan gizi anak. Ya tadi mungkin ada mungkin protein, ada mungkin lemaknya, ada mungkin nasi sayur buahnya itu ada, kemudian mengandung gizi anak, memenuhi, kemudian bersih di sini adalah bebas dari kotoran dan yang paling yang paling prioritas adalah aman. Di sini tidak mengandung bahan-bahan makanan pewarna-pewarna yang memang berbahaya bagi kesehatan si anak. Jadi mungkin kayak jajan pasar ya Bu ya, kayak Nogosari, mungkin juga kroket itu malah gizinya itu malah sudah komplit. Jadi mungkin kayak Nogosari itu kan sudah ada tepungnya, dia berasal dari karbohidrat, ada pisangnya, ada santannya. Nah, itu jadi mungkin makanan-makanan jajan dulu itu saya kira lebih komplit dibandingkan dengan saat-saat ini. Mungkin kalau saat ini kan adanya kayak cilok gitu ya. Cilok kan isinya cuman ini aja gitu, kayak tepung aja. Nah, itu kan tidak ada proteinnya, tidak ada buahnya. Nah, itu jadi mungkin bisa kita istilahnya kembali ke natur, kembali ke zaman dulu ya. Next, itu contohnya syarat bekal anak sekolah dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan ya, supaya si anak itu juga tidak banyak jajan, tapi saya yakin mungkin yang di Pelita Bangsa juga tidak ada ini ya, belum ada jajanan juga, nggak ada kantin juga, mungkin semuanya bekal dari rumah. Jadi memang salah satunya adalah membiasakan sarapan pagi pada anak sebelum berangkat sekolah. Kemudian juga membawa bekal anak dari rumah dengan menu tadi yang bervariasi dan memang mengandung nilai gizi. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi frekuensi jajan, meskipun mungkin banyak ibu yang bekerja, tapi mungkin karena kita merasa bersalah ya kita tinggal terus anaknya, udah sekarang saya losin aja dia jajan supaya karena saya merasa tidak menunggui, jadi kita itu jangan ya. Jadi tetap kita tidak bisa membiasakan atau istilahnya ngejor si anak untuk jajan secara sembarangan. Dan tidak kalah pentingnya saat ini adalah mendampingi anak saat menonton iklan. Jadi mungkin kalau mungkin sekarang di TV sudah jarang iklan, tapi mungkin yang di gadgetnya ya di gadget, di HP itu iklan di mana-mana ada. YouTube kita bisa melihat dari berbagai sarana, medsos itu juga sangat ada sisi buruk dan sisi positifnya juga. Nah, itu mungkin iklan-iklan banyak kita dapatkan dari media sosial. Meskipun sekarang kalau TV sekarang sudah jarang ada iklan. Kalau yang dulu masa-masa kita banyak sekali iklan ya. Sekarang mungkin sudah nggak ada. Nah, yang terakhir adalah membimbing anak untuk memilih makanan dengan tadi kita memberikan masukan-masukan. Ini bagus enggak? Ini enggak. Jadi si anak itu memang punya ini sendiri, kesadaran sendiri bahwa saya milih makanan itu sesuai dengan yang diberikan atau yang dianjurkan oleh guru atau miss yang ada di sekolah, kemudian yang dianjurkan oleh mama atau papa yang di rumah. Gitu. Next. Ini contoh menunya ya sehari misalnya 1.500 kalori tadi ya untuk anak-anak. Kalau pagi misalnya bisa kita berikan susu ya. Atau mungkin kita berikan kemudian mungkin susu, nanti bisa kita berikan bubur atau mungkin yang cepat mungkin juga bisa nasi goreng ya, nasi goreng tapi jangan nasi goreng saja, tapi tetap kita harus ada tambahan masih kayak
ikan teri atau mungkin telur dadar atau mungkin ada tambahan sayurnya, ada tomat, ada selada, itu kita masukkan. Kemudian selingan pada saat jam 10 kita mungkin ada buns isi orak-arik. Ya, ini orak-ariknya orak-arik sayur ya, sayur juga. Buns itu bentuknya seperti burger, Bu ya, seperti burger, tapi nanti isinya bukan daging tapi kita isi dengan orak-arik. Kemudian siangnya makanan lengkap, jadi paling tidak kita 3 kali makan, 2 kali selingan ya. Makanan lengkap ada ini, ada lauk hewani, ini kita contohkan adanya sayap atau drumstick, kemudian di situ juga ada minyaknya karena untuk anak memang untuk minyak kita anjurkan nggih. Kemudian ada puding tahu atau mungkin kayak sekotol tahu, kemudian juga ada sup. Nah, ini supnya bisa macam-macam, cuma istilahnya aja ini. Sebenarnya juga sup sayur, tapi mungkin lebih karena mungkin ada beberapa ini ya, beberapa resep ya memang ada yang menyebutnya sup minestrone, itu ada wortel, buncis, dan juga ada kacang polongnya atau mungkin kacang merah. Itu ada suwiran ayam. Nah, next. Itu salah contoh makanan sehari, kemudian nanti snack sore bisa mungkin buahnya ditambahin, kemudian malam juga nanti makanan lengkap lagi, ada nasi, lauk hewani dan nabati, meskipun tidak menutup kemungkinan nanti masih sama ya, biasanya kalau kita masak kan seringnya sehari itu sama, siang sama sore itu sama, nggak apa-apa, tapi ini untuk variasi aja, mungkin juga ini bisa dijadikan di menu yang hari kedua gitu juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir mungkin mau tidur, kita mungkin kalau anak masih mengkonsumsi susu, bisa kita tambahkan susu waktu tidur, karena dari penelitian memang saat anak tidur itu dia untuk pertumbuhan tulangnya itu akan lebih cepat, lebih maksimal setelah dia pada saat dia tidur, pertumbuhan tulangnya saat habis minum susu, kemudian si anak tidur itu dia asupan penyerapan kalsiumnya akan lebih maksimal. Next. Itu contoh menu sehari, ya, jadi ada 3 kali makan, 2 kali selingan, dan mungkin ditambah dengan susu karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Lanjut. Ini contohnya supaya si anak itu menarik ya, jadi bekalnya kita pakai yang ada ininya, kita bikin bentuk-bentuk supaya si anak itu mau, meskipun masakannya sama nasi goreng, tapi kalau kita hias dengan bagus, mungkin si anak selera makannya akan lebih tambah, lebih bisa mau makan dengan bentuk yang lucu-lucu. Nah, lanjutnya. Ini adalah contoh, kalau mungkin masih ada ini adiknya yang masih usia 2 tahun, mungkin juga bisa kita tambahkan. Jadi untuk anak usia 6 sampai 24 bulan dan nanti lanjut 5 tahun, memang kita sarankan masih ada tambahan lemak, santan. Paling tidak ada santan, ada minyak, ada mentega. Jadi kalau kita memberikan soto itu juga biasanya kalau Semarang itu kan sotonya soto bening, nah ini kita berikan soto yang bersantan karena untuk menaikkan berat badan. Tapi kita melihat kondisi si anak. Kalau memang dia kondisinya sudah tercukupi, sudah memang mungkin malah mendekati obesitas atau mungkin kegemukan, ya kita santannya, lemaknya kita kurangi. Next, lanjut. Ini contoh menu aja. Ini puding susu. Jadi kalau kita bikin agar-agar sama-sama kita memasak ya Bu ya, alangkah baiknya kalau pudingnya itu tidak agar-agarnya tidak dilarutkan dengan air sama gula aja, tapi bisa kita tambahkan santan atau mungkin juga susu pada agar-agarnya itu. Jadi sama-sama kita ngolah kan, daripada kita hanya air sama gula aja, kita bisa tambahkan santan sama susu karena memang kita untuk tambahan lemak dari si anaknya itu. Ya, next. Beberapa contoh saja. Ya, ini terima kasih saya Bu ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin bisa kita sharing-sharing, yaitu ada ini aja contoh-contoh tadi, beberapa contoh menu yang memang mungkin bisa kita jadikan acuan kalau memang dalam kita memberikan ini asupan pada anak memang harus lengkap ya. Ada beberapa tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC lagi, Bunda Restu. Monggo, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Catur Dewi
Semoga orang tua juga dapat memahami dan banyak pertanyaan. Jadi hari ini bisa Ibu Catur kalau ada yang bertanya ya, tanya jawab Ibu Catur. Nggih. Silakan. Iya, Bu. Mami-mami. Ya, kita Eren. Bisa tanya mungkin jawab. dari yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau mungkin yang terlalu cepat ya, bisa ditanya. Sepertinya kita kadang itu ya sudah tercukupi gitu. Kadang ada yang bilang saya sudah pas tapi kok anak saya sering sakit-sakitan. Nggak naik-naik, iya. Iya, nggak naik-naik apa gimana. Ayo mami-mami. Ya, ternyata mungkin dari pemilihannya mungkin masih kurang. Boleh dari playgroup dulu atau Sunflower atau Rose Class. Silahkan yang mau bertanya bila bisa di chat dulu atau langsung kalau mungkin malu untuk berbicara ya boleh chat dulu. Cam, ya di chat dulu nggak apa-apa. Silahkan dari playgroup, Eben atau siapa yang lain, silahkan. Miss. Ya, silakan Mama Stefani. Mama Stefani ya? Ya, silakan. Iya, Miss. Terima kasih Bu Dokter untuk pemaparannya. Saya mau bertanya tentang patokan buat anak itu udah cukup gizinya itu berdasarkan berat badan apa berdasarkan tinggi badan ya Dok? Soalnya anak saya itu menurut saya ya gizinya itu udah cukup sih, tapi kok nggak gemuk-gemuk, nggak bisa naik-naik. Jadi mungkin bisa dikasih tahu ciri-ciri anak yang kurang gizi atau mungkin ada anak yang kelebihan gizi itu kayak gimana ya Dok? Makasih Dokter. Iya. Terima kasih Mama Stefani yang seperti saya sampaikan tadi kita indikatornya ada 3 Bu ya. Jadi kita melihat apakah asupan gizi itu terpenuhi, kita ada indikator tadi dengan status gizi kita melihat ada berat badan dibandingkan dengan umur berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur dan juga nanti yang terakhir kita melihatnya adalah berat badan dibandingkan tinggi badan. Nah, untuk mengetahuinya dia tercukupi atau tidak, kita dengan mudah tadi adalah dengan menggunakan kurvanya tadi. Jadi yang ada di buku KIA ini, buku KIA tadi, mungkin Ibu mamahnya masih punya enggak untuk yang KIA-nya itu sudah hilang ya. Kalau sudah hilang mungkin memang kalau untuk yang konsultasi ke kita bisa hitungkan Bu ya. Kalau ketemu nanti jadi kita minta datanya tanggal lahir itu berapa, berat badan tinggi badannya berapa. Kalau memang tidak ada buku KMS-nya, nah kita hitungkan ya. Jadi kita perhitungan status gizinya menurut berat badannya nanti dia kurang atau tidak, tinggi badannya itu kurang atau tidak, itu nanti kita hitungkan. Kalau yang dari kita dari petugas puskesmas, tapi untuk secara cepatnya, secara mudahnya itu memang kita plotting di kurvanya ini tadi. Nah, mungkin nanti kalau mungkin bisa menghendaki nanti TK mungkin nanti bisa kita berikan satu buku ini ya Bu ya untuk patokan nanti mungkin ya Pak Hengki mungkin bisa ke puskesmas nanti kita bisa berikan satu patokan ini satu buku. Sebenarnya buku ini kita berikan untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu saat dia periksa kehamilan pertama di puskesmas langsung kita berikan buku ini. Nah, ini rapotnya untuk ibu hamil nanti ada pemeriksaan sendiri, nanti akan berlanjut sampai di usia 5 tahun. Tapi kalau memang sudah tidak mempunyai, nanti mungkin bisa untuk pegangan saja, pegangan di sekolah nanti bisa kita berikan satu buku, nanti bisa kurvanya bisa dilihat di situ. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak mungkin nanti untuk memantau kalau yang tidak punya nanti bisa dikopikan supaya nanti kita tahu pertumbuhan per bulannya. Jadi per bulannya memang harus diisi. Makanya kita ada istilahnya kegiatan posyandu, mungkin itu bisa kita ikuti di situ Bu. Nanti kita plotting di bukunya itu. Jadi nanti kita tahunya harus kita mengetahui tinggi badan, berat badannya, kemudian juga umur anak dan juga tanggal ukur dan tanggal lahirnya.
supaya nanti kita gini. Kalau untuk patokannya sih ya mungkin untuk anak sekitar 4 tahun, 5 tahun itu kalau yang di kurva sini itu kan dia untuk perempuan itu berat badannya tadi ya sekitar ada 15 tadi ya, 14-15 itu untuk yang idealnya, itu patokannya. Tinggi badannya tadi yang di AKG itu kan ada sekitar 110 ya, 110 itu anak-anak usia 4 tahun itu sudah normal, sudah cukup. Tapi untuk detailnya tiap-tiap anak itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri, kita harus plotting di buku ini gitu ya. Kalau tidak ada plotting ya nanti bisa kita minta datanya, nanti kita perhitungkan dengan menggunakan rumus untuk mengetahui status gizi dari si anak tersebut. Begitu Bu, ya bisa saya jelaskan. Ya. Jadi memang harus ada plottingnya ya mudahnya. Okay. Untuk ada dibandingkan dengan kurva, gitu, supaya kita tahu. Tapi jadi untuk perawakannya mungkin ya kita bisa melihat kalau memang dia berat badan dibandingkan tinggi badan tidak terlalu kurus sekali, mungkin juga bisa kita lihat juga mungkin dia memang pertumbuhannya yang menonjol itu tulangnya ya, jadi kan dia tinggi. Sementara untuk yang berat badannya itu kurang, nah itu kita cari tahu riwayat dia kebiasaan makannya itu seperti apa. Nah untuk yang menaikkan berat badan kan kita memang sumbernya dari lemak. Jadi kalau kita sendiri kalau banyak gorengan, banyak makan mendoan, tahu, bakso itu goreng-gorengan kan cepat gemuk. Nah itu kita terapkan ke anak. Kalau anak kita kasih santan, kita kasih minyak, nanti mungkin berat badannya akan bisa lebih cepat. Nah itu kita kejar. Kalau memang yang kurang di berat badannya ya kita tambahkan lemak. Kalau mungkin yang tinggi badannya kita kurang bisa kita tambahkan untuk sumber protein dan juga kalsium ya untuk dia membantu pertumbuhan dari tulang. Gitu. Demikian. Terima kasih Bu Catur. Mama Fani gimana? Harus diukur dulu supaya lebih jelas. Oke, yang lain? Lili kelas. Mamahnya Arif, mamahnya Akira. Sama siapa lagi ya tadi ya? Mama Eren, Devon. Mama Eben, Devon, Mama Ata, Aksara, Joshua, Enrico, Ivo. Ada lagi? Kalau nggak ada yang tanya, ditanya loh. Siapkan kertas ulangannya. Mama Sandro, yang baru lahiran ini, bisa ditanyakan. Ada yang baru lahiran ya Bu, ya itu ya pesan aja. Ya. Yang penting ASI ya Bu ya, air susu ibu itu yang tidak ada duanya harus diberikan. Itu cikal bakal untuk masa depan ya Bu ya. Paling tidak 0 sampai 6 bulan ASI saja untuk putranya. Itu bekal awal ya, bekal awal kita supaya si anak juga mendapat kekebalan, karena kekebalan itu yang kita dapatkan hanya yang bisa kita dapatkan yang dari ASI, misalnya nanti kayak mungkin protein dan lemak dan lainnya mungkin bisa dari susu formula ya. Jadi kalau yang dari ASI itu tubuh kekebalannya itu memang alami yang bisa kita dapatkan dari ASI. Jadi ya, kalau ada yang habis melahirkan ya yang penting kita niat untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Salah satunya adalah si tadi. Misi, saya mau tanya, dokter. Dari Selamat mana siang. ya? Iya.